Kita bahas bersama segala problema, hanya ada di Markombu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombur. Pemirsa, pendidikan merupakan suatu komponen yang sangat penting untuk dapat memajukan hingga meningkatkan kualitas taraf hidup suatu bangsa. Sehingga saat ini pemerintah berupaya untuk menghadirkan pendidikan hingga perangkat pembelajaran yang sifatnya inovatif dan daya saing tinggi secara global melalui hadirnya kurikulum merdeka. Lantas apa urgensitas hadirnya kurikulum merdeka dan bagaimana wujud implementasi kurikulum merdeka khususnya di Provinsi Sumatera Utara? Kita akan hadirkan dengan tema yang menarik, implementasi kurikulum Merdeka Belajar di Sumatera Utara, tentu hari ini bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya Gina Febriona. Ya, bersama saya tentunya Gina Febriona hadir menemani Anda di Markombur. Tentunya selamat menyaksikan perbincangan kita hari ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Azril, tema kita hari ini adalah implementasi kurikulum Merdeka Belajar di Sumatera Utara. Tentunya dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini ada tantangan juga ya. Pasti. Nah, kali ini kita akan bahas bersama dengan dua narasumber yang tentunya sudah kita hadirkan di studio. Kita perkenalkan dulu mungkin dari yang di samping saya dulu, boleh? Boleh, silakan. Boleh. Di samping saya sudah hadir Ketua Forum Masyarakat Literasi Indonesia Sumatera Utara, yaitu Bapak Agus Marwan SIP MSP. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Sehat Gina. ya? Sehat. Luar biasa. Sehat-sehat anak muda. Sehat-sehat anak muda ya, luar biasa. Ya, harus gitu ya Iya, Pak. semangat. Semangat ya, terima kasih. Oke, kalau gitu di sebelah Azril ada siapa? Terima kasih Gina dan pemirsa untuk mempertajam informasi kita terkait tema pada sore hari ini. Dengan bangga kami hadirkan pula Bapak Haji Tajudin Idris SSI, MT selaku Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Ya sore ya. Selamat sore. Iya, Sudah pukul sore, 3. sudah sore ya. Benar. Kabar baik ya Pak? Baik, alhamdulillah. Baik. Sehat-sehat. Terima kasih Ya. telah menyempatkan hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara dalam Bincang Markombur dengan tema menariknya implementasi kurikulum Merdeka Belajar Iya. di Sumatera Utara. Begitu ya, Gina? Betul banget ya. Jadi memang kurikulum Merdeka Belajar ini kurikulum yang memang salah satu inovasi pendidikan ya dari Iya. pemerintah. Kemudian juga menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif ya. Pasti. Siswa-siswa dituntut untuk lebih mandiri. Nah, Pasti. kita juga pengen tahu lebih jelasnya nih tentang kurikulum Merdeka Belajar ini. Dari siapa dulu? Azul dulu deh Kalau kayaknya ya. boleh ladies first boleh, kalau boleh men first boleh. Boleh, kita mengarah ke barat sana. Ladies first atau men first one. Kalau boleh, saya dulu gimana Gina? Karena cocok ganteng ini Gina. Iya, Azul Man dulu first. deh ya. Boleh ya? Biasanya kan ladies first, tapi Yes. saya persilakan Azul. Karena hari ini 3 cowok gantengnya ya. Kalau di sana ada 4. Rame ya, saya sendirian Iya, ya di sendiri. sini. Tapi tetap sendiri yang paling cantik Gina Terima pastinya. kasih. Lanjut, Baik, silakan. kita langsung menuju ke Bapak Tajudin Idris Iya. ini selaku Kepala BPMP Sumatera Utara. Tadi di awal saya memproyeksikan bahwa kehadiran dari kurikulum Merdeka Belajar ini untuk menciptakan kreativitas dan juga daya saing tinggi dalam inovasi-inovasi yang dihadirkan oleh pemerintah. Kita ingin tahu Pak sebenarnya apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka Belajar ini hingga implementasinya itu seperti apa? Oke. Sebelumnya makasih banyak. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Haji Tajudin Idris, Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara saat ini. Dapat saya sampaikan bahwasanya BPMP Sumatera Utara ini adalah salah satu struktural dari Kemendikbudristek yang ditugaskan di daerah. Ya. Seluruh provinsi ada. Nah, kami berlokasi di Jalan Bunga Raya, Asam Kumbang, Kota Medan. Nah, Merdeka Belajar ini tentunya adalah salah satu gagasan Pak Mas Menteri Iya. yang memang sangat prospektif, sangat berorientasi untuk jangka panjang. Dan memang Merdeka Belajar ini ingin berharap bahwa membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi guru dan siswa. Bagaimana mengeksplor potensi-potensi yang ada pada guru dan siswa, namun tetap pada koridor kurikulum. Nah, kita berharap memang ke depan bahwa semua potensi-potensi yang ada pada guru dan siswa itu bisa dikembangkan melalui yang ada pada satuan-satuan pendidikan. Di samping itu juga memberikan keleluasaan tentunya kepada satuan-satuan pendidikan termasuk perangkat-perangkat di dalamnya untuk mengeksplor, meningkatkan situasi-situasi pendidikan yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian selain itu juga memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia, karena
pendidikan ini kan orientasinya peningkatan sumber daya manusia, dan itu sangat diharapkan bahwa lewat satuan pendidikan inilah bisa terwujud nanti sumber daya manusia yang ke depan tentunya diharapkan menjadi agent of change terhadap perubahan-perubahan yang akan mengadaptasi di Indonesia. Kemudian selain itu juga menciptakan peserta didik yang tentunya berjiwa merdeka. Ya. Jadi tidak lagi mohon maaf terkengkang atau terkungkung dalam satuan pendidikan seperti yang dulu kami alami ketika kami masih kecil. Nah, kalau sekarang bagaimana peserta-peserta didik itu mengeksplor kapasitas kompetensinya. Jadi juga mereka bebas untuk memilih apa semua, dan ini sekarang terasa Pak di daerah-daerah, di satuan-satuan pendidikan, bagaimana anak-anak didik ini, peserta-peserta didik ini itu sekarang lebih banyak berkreasi terhadap situasi-situasinya, sehingga sekarang itu satuan-satuan pendidikan bagi mereka bukan lagi tempat yang membosankan atau menyeramkan, tapi mereka tertarik untuk selalu datang pada satuan-satuan pendidikan untuk mengeksplor potensi-potensi yang ada. Kemudian juga mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional, karena ini penting. Satuan-satuan pendidikan adalah salah satu wadah untuk meningkatkan kapasitas kompetensi dari peserta-peserta didik tersebut, dan ini sangat penting untuk kita semua, karena lewat satuan pendidikanlah negara ini mungkin nanti bisa berubah ya, karena sumber daya manusianya yang potensial bisa kita capai lewat satuan pendidikan. Ya, sebelum ke rekan saya Gina dan juga saya ingin mewakili masyarakat Merdeka Belajar, saya ingin menggarisbawahi kata merdeka yang diimplementasikan dalam kurikulum ini sebenarnya apa maksudnya Pak? Merdeka ini. Nah iya, jadi tadi kan gini Pak, saya sudah sampaikan bahwa diberikan keleluasaan guru mengeksplor apa yang ada pada diri guru itu melalui mungkin praktek-praktek baik, melalui tools-tools. Jadi diberikan kreativitas kepada guru. Pada sisi lain siswanya juga diberikan juga kreativitas. Jadi tidak lagi bahwa dia harus masuk dipaksa untuk masuk ini, tapi boleh mereka memilih pembelajaran-pembelajaran apa yang menjadi kesenangan dia, sehingga dia bisa mengeksplor kapasitas kompetensinya. Jadi tidak lagi terbatas. Yang Anda maksud adalah bisa dikatakan adalah metodologi ataupun strategi guru ini untuk mengembangkan keterampilan dalam mengajar. Di antaranya itu karena lebih fleksibel ya Bapak ya, berpusat pada siswa, dituntut untuk lebih kreatif ya. Berarti poin-poin yang Bapak sebutkan tadi ini banyak positifnya nih untuk kurikulum Merdeka Belajar. Tapi kita pengen tanya juga dari sisi pandangan Pak Amar ini ya pemirsa ya, gimana menurut Bapak kurikulum Merdeka Belajar ini? Ya, kebetulan saya kan dari Forum Masyarakat Literasi Indonesia, fokusnya pada meningkatkan kompetensi dan kemampuan literasi masyarakat. Nah, di Merdeka Belajar ini, di kebijakan episode yang ke-24 terkait dengan meningkatkan kompetensi literasi dan penyediaan bahan buku bacaan. Jadi di program episode Merdeka Belajar ke-24, pemerintah menyediakan akses bacaan bermutu untuk siswa, untuk masyarakat. Nah, ini tentu saja sejalan dengan program kami. Dan fokus kami selama ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan membaca anak-anak, meningkatkan minat baca masyarakat, karena kan tingkat minat baca kita rendah. Dari laporan UNESCO, dari 1.000 masyarakat Indonesia hanya 1 orang yang punya gemar kemampuan membaca. Itu dari penelitian UNESCO. Ini kan miris. Betul bahwa sekarang ini buta huruf sudah sukses lah ya, pemberantasan buta huruf sudah nggak ada lagi. Tapi persoalan kita adalah minat membaca itu masih sangat rendah. Jadi kami sangat mendukung nih program kebijakan Merdeka Belajar ini, karena salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi literasi. Nah, di dalam asesmen nasional yang dikembangkan oleh pemerintah, itu ada 3 yang dites. Pertama, literasi, kedua numerasi, matematika ya, ketiga karakter. Nah, dari hasil tes yang dilakukan setiap tahun ya, baik untuk SD, SMP, SMA ini memang tingkat literasi kita masih belum mengembirakan lah. Jadi kami sangat mendukung program ini ya, terutama bagaimana tidak hanya terkait literasi juga, tapi pendidikan karakter itu yang juga penting gitu ya. Sebagai masyarakat kami siap untuk berpartisipasi, mensupport, dan selama ini juga Formalindo melakukan berbagai program, salah satunya pelatihan, workshop, dan memberikan buku-buku bacaan secara gratis kepada
masyarakat yang membutuhkan lah, terutama taman-taman bacaan masyarakat. Iya, luar biasa ya. Pastinya dari Formalindo juga sangat mendukung kurikulum Merdeka Belajar ini. Ya. Salah satunya tadi penyediaan bahan buku bacaan ya untuk meningkatkan literasi masyarakat gitu ya. Tapi gimana nih untuk manfaat yang dirasakan oleh siswa-siswi sendiri setelah tentunya ada kurikulum Merdeka Belajar ini dan juga support buku-buku tadi Bapak? Ya, jadi yang kami rasakan lah sebagai orang tua masyarakat ya, dengan meningkatkan minat baca, tentu saja kan anak-anak kita ini punya keterampilan untuk bisa menggali informasi lebih jauh, dan tidak hanya menggali tapi juga memilih dan juga menganalisis informasi itu. Sekarang kan informasi ini begitu kencang, baik lewat WA, lewat media sosial. Kalau nggak disaring ini berbahaya. Jadi dengan meningkatnya kemampuan literasi ini adalah salah satunya anak atau masyarakat itu bisa mengidentifikasi, menganalisis mana informasi yang benar, mana yang hoax, kemudian menjadikan itu sebagai landasan untuk bertindak. Nah, itu yang salah satu manfaatnya. Kemudian yang kedua juga dengan kurikulum Merdeka ini, anak-anak diberikan keleluasaan untuk menggali minat dan bakatnya. Jadi kalau misalnya fokusnya kepada sains di sekolah, maka sekolah itu mendorong anak-anak untuk memperkuat sains. Kalau pada olahraga, sekolah mendorong untuk meningkatkan keterampilan olahraga. Itu yang menarik dari kurikulum Merdeka ini. Jadi berbasis kepada kebutuhan siswa. Itu sering disebut pembelajaran terdiferensiasi itu. Nah, itu yang. Tapi dari pemerintah sendiri, dari Pak Tajudin sendiri ya sebagai Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, strateginya apa Pak untuk mendukung ini kurikulum Merdeka Belajar yang sudah dilakukan kepada siswa? Ya, ini penting sekali karena kurikulum ini kan salah satu basis untuk meningkatkan kapasitas kompetensi. Nah, semuanya kan harus berbasis kurikulum. Nah, oleh karena itu kita berharap ke depan bahwa kita harus masuk nih ke semua lini, termasuk kepada guru-guru dan siswa itu sendiri, termasuk memperkuat kurikulumnya. Nah, memang saat ini kita sudah lewat BPMP kita melakukan sosialisasi kepada guru dan siswa bagaimana kurikulum tersebut bisa diadaptasi dengan cepat. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya kita ingin menggali kompetensi siswa itu sendiri karena terdiferensiasi berpusat kepada siswa, dan ini tentunya memang sangat penting untuk kami, dan kita berharap bahwa ke depan siswa-siswa ini itu lebih banyak menggali potensi dirinya sendiri. Dan ini juga memang di BPMP sendiri sekarang sering dilakukan sosialisasi bagaimana peningkatan mutu kurikulum itu terhadap guru dan siswa, termasuk kepada satuan-satuan pendidikan yang ada di Provinsi Sumut dan di kabupaten kota. Kalau boleh Pak, kita mengetahui tadi banyak bincang dan juga banyak hal yang Bapak katakan bahwa ini akan menyasar satuan-satuan pendidikan. Kita ingin mengetahui apakah satuan pendidikan itu dimulai dari SD, SMP, SMA, bahkan juga ke kuliah untuk diimplementasikannya kurikulum ini? Ya, kami ini kan Direktorat Jenderal PAUD Dikdasdikman, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jadi kami bergerak dari PAUD sampai ke SMA, SMK dan inklusif. Jadi itu rentang kendali kami yang berada di seluruh Sumatera Utara. Jadi kami masuk ke semua lini itu, Pak. Jadi tidak hanya terbatas pada pendidikan dasar saja, tapi juga pendidikan menengah. Jadi dari PAUD, SD, SMP, kemudian SMA, SMK dan inklusif. Itu kita masuk semua ke situ. Nah, kurikulumnya itu yang kita sekarang coba adaptasi. Jadi mulai dari PAUD sampai tadi level SMA itu. Iya, berarti sudah semua siswa ya dari PAUD sampai SMA. Tapi seberapa efektif Pak? Apakah memang siswa-siswa ini sudah menerima dan juga mengikuti dengan baik ya kurikulum Merdeka Belajar ini? Nah, memang sampai sekarang ini belum semuanya, tapi ini pergerakannya naik terus. Pergerakannya naik terus, dan ini alhamdulillah di Sumatera Utara ini sendiri sudah mulai naik. Dan kita berharap bahwa saya sendiri dengan teman-teman sedang mengakselerasi peningkatan tersebut. Dan kami berharap pengen semua nanti satuan-satuan pendidikan itu seperti tadi Pak Amar sampaikan, skor literasinya sudah naik terus. Ini kalau berdasarkan PISA nih, PISA ini untuk mengukur skor kapasitas kompetensinya,
itu di tahun 2018 ke 2022 kita udah naik Pak, Ya. 5 sampai 6 poin. Nah ini juga penting untuk kami bahwa Kemendikbudristek dalam hal ini BPMP terus mengakselerasi bagaimana peningkatan skor-skor tersebut, termasuk rapor pendidikan apa semua. Nih, kita ikuti terus itu. Ya, menarik sekali. Saya coba untuk beralih ke Pak Amar. Amar atau Bapak Agus Marwan ya. Pak Agus, kita juga ingin mengetahui sekali sebenarnya kalau Anda melihat tadi banyak hal yang kita ingin ketahui, ada istilah transformasi yang dihadirkan pemerintah dalam hal implementasi kurikulum ini. Tidak hanya dari pendidikannya saja, tapi juga perangkat pembelajaran yang ditawarkan pemerintah ini untuk bisa hadir yang inovatif, kreatif, dan juga kompetitif. Menurut Anda, Pak, apa sebenarnya yang ditawarkan pemerintah, urgensitas hadirnya kurikulum kita ini? Ya, betul bahwa salah satu substansi implementasi kurikulum mereka ini adalah bagaimana melakukan transformasi. Apa yang ditransform? Pertama terkait dengan pendekatannya. Jadi selama ini kan pembelajaran itu berpusat kepada guru, guru banyak ceramah dan sebagainya. Nah, di Merdeka Belajar ini transformasinya adalah pendekatan berpusat kepada siswa. Jadi baik dinas pendidikan, kementerian, sekolah, sistem, tools, aturan, kurikulum itu semuanya tujuannya untuk siswa. Supaya siswa seperti apa? Supaya siswa menjadi profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Itu siswa yang mandiri, beriman, bertakwa, bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif gitu. Ada 6 aspek ya? 6 aspek itu, 6 dimensi itu. Itu yang diharapkan. Jadi baik guru, kepala sekolah, sekarang orang tua, kami tahu anak masuk sekolah apa capaiannya, menjadi profil pelajar Pancasila gitu, yang 6 dimensi itu. Nah, tentu saja yang ditransformasi bukan hanya pendekatannya, tapi bagaimana suasana lingkungan sekolah harus nyaman, aman, inklusif, tidak ada diskriminasi kan gitu. Itu yang diharapkan. Kemudian juga terkait dengan budaya sekolah. Budaya sekolahnya ini harus betul-betul reflektif, kebersamaan, dan berkolaborasi. Gitu. Harus, nggak boleh ada kompetensi yang negatif, harus berkolaborasi. Kemudian juga yang juga penting adalah hasil belajar murid ini harus terus diukur. Nah, kompetensinya dan juga karakternya. Jadi salah satu kekuatan di Merdeka Belajar ini menurut saya adalah kompetensi anak meningkat, karakter anak jadi kuat gitu. Dua ini. Jadi kalau ini terjadi maka output yang diharapkan dari kurikulum Merdeka Belajarnya akan tercapai. Transformation for the agent of change. Betul. Ya. Nah, satu lagi Bang, ini yang keren. Transformasi digital. Kebetulan kami sedang mengembangkan literasi digital, Bang. Anak sekarang dikasih akun ID. Guru juga begitu. Pemerintah menyediakan platform Merdeka Mengajar gratis di dunia ini, cloud ini. Gitu. Setiap siswa itu dikasih akun ID. Nah, melalui akun ID lah anak guru berselancar menggunakan sumber-sumber itu. Artinya melek akan sophisticated teknologi juga ya? Nah, itu transformasi digital. Iya, banyak aspek juga yang mendukung kurikulum Merdeka Belajar ini berhasil tentunya. Tapi kita penasaran bagaimana sih tantangan implementasi kurikulum ini. Tapi mungkin kita akan break dulu sejenak ya. Nanti kita akan sambung lagi pembicaraan kita. Namun pemirsa, kita tunggu interaktif Anda di 081161000386. Kita break dulu sejenak dan ini dia Follow Band. Silakan. Ya, pemirsa, wujudkan implementasi kurikulum Merdeka Belajar di Sumatera Utara haruslah memiliki kolaborasi dari berbagai pihak untuk menciptakan sustainability kepada pengetahuan, keterampilan, dan juga keahlian setiap warga sekolahnya. Namun, keberhasilan implementasi kurikulum juga haruslah dijaga dan juga disupervisi secara matang. Begitu ya, Gina? Betul sekali, luar biasa. Dan hari ini kita masih membahas tentang kurikulum Merdeka Belajar. Jadi untuk Anda yang ingin berinteraktif, boleh silakan di 081161000386. Kita masih bersama dengan Bapak Tajudin dan juga Pak Amar di sini. Kita akan bahas lebih lanjut ya. Tadi masih ada kendala kata Gina ya? Iya, masih ada kendala. Untuk para orang tua juga pasti menginginkan yang terbaik untuk siswa-siswinya, untuk anak-anaknya gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih Pak tantangan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum ini? Ya, dalam setiap proses pasti selalu ada tantangannya ya. Ada juga peluangnya, biasa itu. Nah, untuk di Sumatera Utara ini saya lihat, Sumatera Utara ini kan salah satu provinsi yang
cukup progresif masalah pendidikan. Ya. Dan hampir banyak siswa-siswanya itu masuk ke jenjang-jenjang perguruan tinggi bagus. Oke. Nah, kemarin kami masuk ke Kabupaten Toba. Itu ada SMA bagus di sana. Kemudian SD, SMP juga banyak yang bagus begitu. Nah, kalau dilihat secara umum Sumatera Utara ini termasuk bagus. Iya. Tapi tentu ada kendala. Kendalanya ya biasa dalam pendidikan, ada misalnya jarak antar disparitas atau apa. Salah satunya mungkin jaringan. Nah, karena sekarang kan teknologi udah masuk nih, Yes. satuan-satuan pendidikan, dan itu diharapkan memang transformasi ini penting untuk mengakselerasi pendidikan, dan itu harus kita adaptasi. Nah, sekarang teknologi itu pun diberikan kepada siswa dan guru-guru. Nah, untuk diadaptasi. Nah, memang sekarang ini dalam pergerakannya kita berharap bahwa dengan teknologi ini bisa mengakselerasi satuan-satuan pendidikan, termasuk implementasi dan pencapaian daripada kurikulum-kurikulum yang diberikan. Nah, kita memang sekarang kolaborasi juga untuk menjaga itu. Kita kolaborasi dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan mengakselerasi, sebut aja dengan misalnya provider Google. Ya. Dengan Enuma. Nah, Enuma ini mulai dari PAUD mungkin sampai kelas 2 SD, tapi Google itu mungkin 2 SD sampai ke SMA. Jadi komprehensif untuk PAUD sampai SMA, insya Allah kami udah tercover di Sumut ini. Nah, ini kita berharap bahwa pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota ini bisa mengadopsi hal ini supaya untuk mengakselerasi itu, karena mau tidak mau digital ini harus masuk. Kalau enggak ya kita akan tertinggal terus. Dan kita pengen seperti luar negeri yang cepat. Nah, memang ya kalau enggak ya harus kita adaptasi, dan itulah mungkin keberadaan atau kewajiban pemerintah masuk. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa kita tidak bisa sendiri nih, harus ada kolaborasi dengan kementerian lain, stakeholder lain. Misalnya untuk jaringan Kominfo ya harus masuk di mana gitu. Itu yang penting untuk kami, dan kami minta juga disupport dari pihak-pihak lain, karena tentunya bahwa keberhasilan pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab Kemendikbud saja, tapi banyak pihak yang harus terlibat, dan itu kami menghimbau kepada semua pihak untuk masuk. Mari kita bergabung untuk mengakselerasi pendidikan-pendidikan terutama di Provinsi Sumatera Utara ini. Oke, lantas menyiapkan serangkaian strategi-strategi yang masif untuk dapat mencapai aktualisasi yang baik pada pengimplementasiannya ini. Sejauh ini sarana, fasilitas yang diberikan ini sudah menyasar ke seluruh daerah kah, Pak? Karena mengingat kita masih ada daerah-daerah tertinggal. Ya, memang belum semua, tapi kami sudah mulai progresif ya. Kemarin kita sudah ketemu beberapa kepala daerah seperti Bupati Toba, Bupati Langkat, kemudian Bupati Tapsel untuk mempercepat ini. Dan ini mereka ternyata mengapresiasi, menyambut baik situasi-situasi ini. Dan kami berharap bahwa semua pemerintah daerah bisa seperti itu. Nah, kami juga mulai masuk ke NIAS. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan juga berkolaborasi atau menjemput bola ke pemerintah-pemerintah daerah supaya strategi-strategi yang akselerasi yang kita harapkan ini bisa cepat diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena kalau misalnya kami hanya sendiri, pemerintah daerah tidak terlibat, kami tentu akan lambat untuk memproses ini. Dan perlu Bapak tahu bahwasanya keberhasilan kami itu, Kemendikbud, itu sebagian besar ada di pemerintah daerah. Pasti. Nah, oleh karena itu kami berharap bahwa pemerintah daerah ini gesit untuk mengakselerasi, menyuarakan dan mengadopsi teknologi-teknologi yang kami sampaikan kepada daerah, termasuk untuk digunakan oleh satuan-satuan pendidikan baik guru maupun siswa. Baik, sebelum ke Gina ya Gina dan juga pemirsa, kalau kita menyadari bahwa ada 6 dasar literasi yang dihadirkan di Indonesia, salah satunya adalah literasi digital, di antara literasi keuangan, literasi finansial ataupun sejumlah literasi lainnya. Tadi Pak Tazudin mengatakan bahwa implementasi kurikulum Merdeka ini berdekatan dengan digital. Melek akan digital. Bagaimana korelasi antara literasi digital dan juga implementasi kurikulum ini hadirnya digitalisasi, Pak Amar? Ya, salah satu persoalan memang ya di kompetensi literasi kita adalah literasi digital. Jadi memang ada semacam survei yang menunjukkan bahwa literasi digital kita ini masih rendah.
Nah, oleh karena itu perlu ada upaya-upaya, dan menurut saya apa yang dilakukan melalui kebijakan Merdeka Belajar dalam bentuk transformasi digital adalah menjawab itu. Saya lihat polanya itu langsung dia masuk ke ranah siswa dan guru. Jadi selain ada kebijakan, juga ada dalam bentuk implementasi langsung. Melalui apa? Pertama, guru harus menggunakan platform Merdeka Mengajar untuk mendownload sumber-sumber pembelajaran, dan guru juga diharapkan mengupload karya-karya, produk-produk dari pembelajaran itu. Nah, ini juga dimonitoring di pihak kementerian. Jadi apakah sekolah-sekolah itu, apakah guru-guru, kepala sekolah, siswa sudah memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dalam bentuk cloud itu akan dimonitoring oleh sekolah. Jadi misalnya daerah A, apakah literasi digitalnya sudah tinggi? Salah satunya itu, apakah guru, sekolah, dan juga siswa sudah memanfaatkan platform digital itu yang pertama. Kedua, dalam menyusun yang namanya perencanaan ya sekolah, itu sekarang sudah berbasis data. Basisnya apa? Raport pendidikan. Raport pendidikan itu bisa diunduh di layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Itu semua berbasis digital. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, siswa juga bisa memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran yang disediakan melalui akun ID itu. Nah, semua siswa diberi itu. Jadi tantangannya memang adalah ada beberapa siswa yang sudah diberi belum memanfaatkan itu. Tidak hanya siswa, juga guru. Bahkan guru-guru sebagian itu masih belum memanfaatkan itu, padahal itu disediakan secara gratis. Guru senior yang Anda maksud di sini? Enggak juga, karena guru senior juga ada juga yang rajin itu. Bukan senior gitu, tapi rajin. Kembali kepada komitmen itu. Jadi sekali lagi menurut saya Merdeka Belajar ini berbanding lurus lah untuk meningkatkan keterampilan literasi digital. Gitu ya. Tapi kalau Anda mengatakan berbanding lurus dengan literasi digital, sarana dan prasarana untuk ke daerah-daerah terpencil ini juga belum achievable, Pak? Iya, memang ada disparitas ya, terutama daerah-daerah terpencil yang memang jaringan itu masih belum merata. Tetapi kalau kita lihat dalam kegiatan asesmen nasional ya, itu kan semuanya berbasis digital ya. Baik SD, SMP, SMA itu ya, mau di NIAS, mau di mana gitu. Dan itu berhasil gitu. Walaupun misalnya ada satu sekolah yang harus ujian konvensional, asesmen nasionalnya pindah ke kantor camat atau ke kantor lurah yang punya akses gitu ya. Nah, setahu saya Pak Jokowi dulu ada program bakti menyediakan fasilitas gratis internet. Mudah-mudahan ini bisa terfasilitasi. Tapi menurut saya untuk Sumatera Utara masih ada persoalan itu. Oke. Masih ada gap. Iya, masih ada gap. Kalau dari Sedikit. Pak Amar gitu ya, tapi tanya dulu nih sama Pak Tajudin, emang gimana efektivitasnya? Apakah memang sudah efektif gitu ya digital ini, apalagi di kota nih ya, di Sumatera Utara? Sedikit tambahan nih, ini penting nih. Rapor pendidikan di Sumut itu sudah sampai 95% loh login unduhnya. Dan itu yang termasuk bagus itu Nias Barat dan Nias Utara. Dan notabene versi kita mungkin jauh kan di sana. Artinya apa? Mungkin gini, bahwa ini tergantung juga dari tadi guru-guru, komitmen apa semua. Jadi tidak hanya pada ya kadang-kala mungkin kita lihat ini daerah tertinggal, daerah terluar apa semua. Tapi kalau komitmennya kuat, ini Nias Barat, Nias Utara, dan insya Allah besok tanggal 5 mereka dapat penghargaan loh bupatinya, dua-duanya. Nah itu, jadi ini komitmen pemerintah dalam hal ini Kemendikbud bahwa terhadap pemerintah yang mau mendorong mengakselerasi peningkatan implementasi Merdeka Belajar di wilayahnya, Kemendikbud kasih appreciate. Itu. Ini bupatinya diundang dua-duanya. Di Sumatera Utara ini mohon maaf, Sumatera Utaranya 2. Sebutkan daerah Nias Barat dan Nias Utara. Nias Barat dan Nias Utara. Iya, dan itu hebat loh. Malah Pak Tajudin nggak nyangka loh kita, nggak nyangka ini karena rapor pendidikannya 100% dia login unduhnya. Wah. Iya, itu hebat. Berarti memang sebenarnya harus memang benar-benar memanfaatkan platform tadi juga ya, akun ID itu tadi. Tapi Nias Barat, Nias Utara udah duluan. Hebat. Kita nggak boleh underestimate sama yang di daerah sana. Karena kita apresiasi penuh ya kepada mereka-mereka yang berhasil. Sebenarnya kan harusnya memberikan semangat dong ya Pak ya. Apalagi Kemendikbud ini akan memberikan apresiasi. Kalau Kota Medan gimana Pak? Kalau Pak lihat datanya sendiri kan ini kan pakai data nih Pak. Apakah memang udah efektif dilakukan oleh semua sekolah? Ini kan mungkin Medan terlalu banyak satuan pendidikan.
besar ya, Pak? Ya terlalu besar. Tapi kalau catatan kami di Kota Medan itu dia masih masuk level menengah ya. Nomor berapa, Pak? Iya. Dari berapa ke berapa? Oke, Iya. menengah berarti ya, Pak ya? Iya, menengah. Menengah ya. Tapi perlu ada sosialisasi. Nah, kira-kira menurut Bapak sosialisasi seperti apa sih yang memang harus gencar nih kita lakukan supaya memang makin baik nih kurikulum ini? Ya mungkin terus terang saat ini kita itu di BPMP ada namanya wali wilayah. Wali wilayah ini seperti duta besar. Jadi kami tugaskan mereka ke wilayah-wilayah, kabupaten-kabupaten mensosialisasikan, mengadvokasi, melakukan bimbingan dan pendampingan bukan hanya kepada satuan-satuan pendidikan tapi juga kepada dinas-dinas. Jadi gencar itu kami berharap bahwa relasi kami yang baik ini dengan dinas-dinas pendidikan ini bisa mengakselerate terhadap semua indikator-indikator yang ada di kurikulum Merdeka, di Merdeka Belajar juga. Nah ini kita berharap bahwa kabupaten-kabupaten lain juga mampu mengakselerate semuanya. Jadi jangan hanya misalnya pada daerah-daerah tertentu. Nah kita berharap wali wilayah ini itu dengan kapasitas kompetensinya masing-masing bisa mengadvokasi pemerintah-pemerintah daerah khususnya itu dinas-dinas pendidikan. Karena ini apa namanya yang paling dekat dengan kami ini adalah dinas pendidikan. Itu di samping dengan mitra-mitra pembangunan yang lain. Kami juga masuk ke situ. Baik, terima kasih Pak atas informasinya di segmen kita ini. Lantas bagaimanakah terkait realisasi atas implementasi kurikulum Merdeka ini? Bagaimana bentuk persentasinya? Sudah 100% kah pada satuan pendidikan kita? Sesaat lagi. Ya, pemirsa, hadir dan kehadiran implementasi kurikulum Merdeka Belajar seyogianya menjadi harapan kita untuk dapat mentransformasikan terhadap pendidikan dan juga SDM-nya. Lantas 33 kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, bagaimana capaian persentase atas implementasi ini, Pak? Seperti apa sekarang, Pak, Sumatera Utara realisasinya? Ya, jadi kalau lihat realisasinya sekarang sudah cukup tinggi, Pak. Tadi saya sampaikan misalnya login unduh sudah 93% lebih dan rapor pendidikan juga antar daerah itu skor literasinya lebih tinggi dibanding dengan skor numerasinya. Capaian rata-ratanya juga sudah mulai 60-an begitu. Dan ini meskipun misalnya ini masih perlu didorong dan ini tanggung jawab kami lah sebagai pembina mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara, kami akan lebih agresif lah untuk mendorong ini dengan melibatkan semua pihak yang ada di Sumatera Utara, terutama mungkin dengan dinas dan unit-unit kerja lain yang menjadi kompatriot kami di Sumatera Utara. Boleh sebutkan salah satu bentuk untuk mendorong hadirnya presensi dari implementasi kurikulum Merdeka yang baik ini seperti apa, Pak? Beberapa waktu lalu kami lakukan Bulan Merdeka Belajar. Dan itu ramai sekali di PRSU Pekan Raya Sumatera Utara. Itu kolaborasi semua UPT-UPT kami, ada USU, Unimed, kemudian LLDikti, BBGP, kemudian Balai Bahasa, Balai Vokasi, kemudian Ban PDM, dengan beberapa unit kerja lain dan mitra pembangunan. Dan itu cukup meriah karena dihadiri oleh masyarakat juga, termasuk dinas-dinas dan beberapa siswa-siswa dan mitra-mitra yang lain. Nah, insya Allah dalam waktu dekat juga tanggal 3 dan sampai 5 Juli ini kita akan lakukan festival kurikulum Merdeka. Itu rencananya akan diadakan di BPMP Sumut. Ini terbuka untuk umum dan saya harap semua warga Sumatera Utara khususnya dan warga-warga di sekitar itu boleh hadir free of charge. Yang gratis. Ditawarkan apa, Pak? Bentuk workshop kah, seminar? Yang ditawarkan ini pertama ada studium general, ada pameran, kemudian ada lomba-lomba, kemudian ada juga kreativitas, kemudian ada diskusi begitu dan beberapa aktivitas lain. Ini memang kami pengen mendekatkan bahwa BPMP Sumatera Utara itu sangat dekat dengan masyarakat. Itu. Pasti. Yang kedua, bahwa BPMP Sumatera Utara itu terbuka untuk siapa saja untuk mendapatkan advokasi. Kemudian yang ketiga, kami berharap bahwa praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh siswa maupun guru itu bisa ditampilkan di sini.
Nah, ini penting Bapak Ibu karena hal inilah nanti yang menjadi salah satu wadah kami untuk mengapresiasi satuan-satuan pendidikan, guru dan siswa bahwa inilah prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh mereka, dan ini harus dipublikasikan supaya tidak hanya menjadi hasil di satuan pendidikan itu, tapi harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, bahwa masyarakat pun bisa melihat hasil-hasil karya mereka di satuan pendidikan. Wah, menarik seru sekali nih, menarik nih ya, dan ditunggu-tunggu nih momennya. Dan itu salah satu bentuk sosialisasi juga ya, supaya makin paham tentang kurikulum Merdeka ini. Festival Kurikulum Merdeka tanggal 3 ya. Sampai 5 Juli. Sampai 5 Juli, berarti besok, dimulai dari Boleh besok ya. Rame-rame datang ya. Rame-rame datang, karena free, gratis ya pemirsa. Tapi kita balik lagi nih sedikit ya. Regulasi ataupun kebijakan aturan ini seperti apa nih Pak Amar untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka ini? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa Merdeka Belajar ini sukses kalau didukung oleh banyak pihak, terutama pemerintah daerah. Pemerintah pusat nggak bisa sendiri, karena implementornya adalah daerah. Itu pertama. Maka yang juga penting adalah dukungan dalam bentuk regulasi. Regulasi apakah itu dalam bentuk peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan wali kota, atau mungkin dalam bentuk surat keputusan. Nah, turunan dari regulasi ini adalah kebijakan dan program. Dan program ini tidak akan mungkin terwujud kalau tidak ada anggaran. Nah, biasanya DPRD itu akan mempertanyakan ini program asal-usulnya dari mana, nomenklaturnya apa, dasar hukumnya apa. Jadi salah satu bentuk komitmen daerah dalam mewujudkan implementasi Merdeka Belajar adalah regulasi itu. Nah, ini penting menurut saya. Sama juga dengan regulasi di literasi ini. Maka salah satu persoalan di Sumatera Utara ini adalah belum ada regulasi dalam bentuk pergub ya terkait dengan literasi. Dan juga beberapa daerah kabupaten kota itu masih banyak yang belum menerbitkan perbub terkait dengan literasi. Menurut saya para pegiat literasi, komunitas, organisasi ini banyak di luar Forum Masyarakat Literasi Indonesia. Mereka bergerak sendiri gitu ya. Ada yang naik sepeda keliling, ada naik sepeda motor keliling bawa buku gitu ya, untuk memberikan akses layanan bacaan bermutu kepada masyarakat. Nah, mereka biasanya menggunakan secara swadaya. Apabila ada dukungan dari pemerintah maupun masyarakat atau dalam bentuk mitra pembangunan CSR, saya kira ini akan lebih bagus lagi. Akan memperkaya lagi ya Pak aksesibilitasnya ya. Jadi salah satu kuncinya adalah regulasi. Boleh. Besok menambahkan sedikit, jadi ini terkait dengan merespon keinginan-keinginan warga nih, terutama komunitas-komunitas literasi. Jadi besok pun di Festival Kurikulum Merdeka ini, di tanggal 3 sore, itu kita akan adakan namanya kumpul komunitas dan key opinion leader. Jadi masyarakat pun yang pegiat-pegiat literasi silahkan bergabung di sekitar jam 16 sore sampai jam 10 malam. Di BPMP juga, itu kita akan berdiskusi banyak hal yang perlu kita bicarakan terkait dengan bagaimana mendorong peningkatan literasi di masyarakat terutama. Apalagi di Medan ini banyak sekali komunitas-komunitas. Nah, kemarin juga kami ikut di salah satu komunitas melihat, wah ini sepertinya kami ditantang nih. Oleh karena itu kami merespon baik hal ini. Oke, kami fasilitasi untuk kumpul komunitas. Dan setiap pegiat-pegiat literasi silahkan datang. Waktunya tanggal 3 Juli sekitar jam 16 sore. Di BPMP Sumatera Utara. Jam 4 sore, luar biasa. Itu menjadi informasi kita ya. Komunitas nanti bakal berkumpul. Ini seru sebenarnya ya. Dan ini mudah-mudahan pemirsa juga banyak yang dengerin kita di sini. Nanti besok kita jumpa lagi di sana BPMP Sumut. Bisa ngobrol lah tentang banyak hal ya, tentang literasi, tentang pendidikan di Sumatera Utara, tentang kurikulum Merdeka ini ya gitu ya. Tapi menurut Pak Amar sendiri, boleh dong kasih saran gitu ya, apa yang harus dirubah sistem pendidikan kita nih Pak, supaya memang kurikulum Merdeka ini dapat terwujud? Pertama adalah terkait komitmen, saya kira. Komitmen. Kuncinya itu, kalau komitmen kita kuat, pemerintah terutama masyarakat, kurikulum Merdeka ini akan bisa terlaksana dengan baik. Pertama. Kemudian yang kedua kolaborasi. Itu penting. Pemerintah nggak bisa sendiri. Nah, yang ketiga ini harus berkelanjutan, Pak. Seringkali program berhenti pada saat pergantian ganti pejabat ya.
Ya. Bagaimana melanjutkan ini. Ini juga yang menjadi asumsi dasar dari masyarakat. Semoga Pak. nanti ganti menteri tak berlanjut Merdeka Belajar ini kan. Iya. Saya optimis. Berarti belum ada kesepakatan yang benang faktual ya Pak, kalau memang ini akan berlanjut begitu. Ya, Iya, tapi kita doakanlah bahwa karena ini adalah hal yang baik, dilakukan dengan baik, orientasinya baik, maka mari kita bergerak bersama untuk lanjutkan Merdeka Belajar. Oke Pak, tapi menurut Bapak sendiri kan ini kurikulum udah berapa kali berubah ya Pak, kurikulum 13 sebelumnya gitu. Yang mana nih Pak kurikulum yang efektif untuk siswa? Ya, buat saya sekarang ini termasuk efektif. Efektif. Karena buktinya, faktanya, saya kemarin ke Toba itu melihat ini siswa-siswa ini sangat senang. Iya. Dan dia mau mengeksplor, menyampaikan pendapat-pendapat apa semua, ini menarik. Lebih cakap Jadi ya, Pak? ya itu satu. Yang kedua, saya tanya gurunya, dari sisi akademik itu bagus. Cuma mungkin saya tanya, kenapa nggak bisa masuk ke sekolah yang hebat ini? Katanya psikotesnya yang kurang. Oh, kalau gitu saya bilang, berarti dari sisi akademik berhasil. Iya. Berarti Merdeka Belajar ini berhasil dari sisi akademik. Yes. Nah, mungkin yang perlu di-upgrade ini adalah karena ini psikotesnya yang ya mungkin attitude-nya atau Attitude. apa, itu aja. Nah, buat saya ini menarik. Karena oleh karena itu kami berharap bahwa Merdeka Belajar ini penting untuk dilanjutkan. Karena kalau dipotong sekarang, kita nggak tahu lagi seperti apa nanti siswa-siswa ini, termasuk guru dan kurikulum yang sudah diimplementasikan ini gitu. Oke. Saya coba untuk beralih ke Pak Amar lagi. Pak Amar, kalau kita kaitkan terhadap diseminasi informasi yang telah dihadirkan dari pihak Kepala BPMP Sumatera Utara ini akan hadirnya rancangan program-program yang esok akan terjadi. Kalau menurut Anda sendiri ini Pak, apakah ini menjangkau masyarakat luas nantinya untuk paham akan hadirnya implementasi kurikulum kita? Ya, bagi kami dari masyarakat, kami mengapresiasinya. Upaya sosialisasi, upaya pembangunan opini publik ya terkait dengan implementasi Merdeka Belajar di masyarakat gitu ya. Memang saya bilang tadi nggak bisa sendiri. Saya kira peran TVRI ini sangat strategis dalam rangka mensosialisasikan ya kegiatan semacam ini. Besok itu banyak tadi informasi yang saya dapat, banyak pihak yang dilibatkan, kampus, siswa, dan informasinya mengundang seluruh kabupaten kota. Wow. Ya. Masing-masing kabupaten kota diberi satu stand untuk memamerkan produk-produk dari kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Kemudian siswa akan tampil, ada lomba-lomba membuat video pembelajaran, ada lomba vokal daerah ya Pak. Ini saya kira salah satu strategi BPMP dalam rangka untuk mengkampanye, mensosialisasikan. Walaupun memang namanya kampanye itu harus terus-menerus. Terus-menerus. Nggak bisa berhenti kan gitu. Nah, kami mendukunglah upaya-upaya BPMP dan kami juga siaplah untuk terlibat ya dalam rangka untuk terus mensosialisasikan program Merdeka Belajar. Baik, sebelum ke rekan saya masih berbincang dengan Anda Pak Amar. Mungkin ini pertanyaan yang juga mewakili dari masyarakat. Pengembangan kurikulum Merdeka Belajar ini juga akan menyasar dengan perkembangan kemampuan dari guru-gurunya. Guru-guru yang biasa akan berubah menjadi guru penggerak dan guru penggerak akan berubah menjadi kepala sekolah. Pengawas sekolah. Begitu untuk sistematis alurnya begitu Pak. Anda melihat pengembangan kurikulum kita ini memang benar-benar akan menciptakan masyarakat sekolahnya yang daya saing kuat tinggi? Yang saya lihat dari program Merdeka Belajar adalah untuk menguatkan ya bagaimana guru-guru ini progresif. Ada namanya program guru penggerak. Guru penggerak. Dan ini guru-guru siapapun guru punya hak yang sama untuk mendaftar dan itu diseleksi. Nah, selain guru penggerak ada juga sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini untuk akselerasi. Selain itu juga ada sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, ada sekolah IKM ini. Saya lihat ini strateginya untuk memastikan guru-guru ini juga harus bergerak. Nah, melalui guru penggerak ini saya lihat guru-guru ini sudah nggak bisa tinggal diam lagi. Karena mereka membuat yang namanya kombel-kombel Pak. Komunitas belajar. Komunitas belajar guru. Mata pelajaran ini, dan mereka sekarang ini sudah sering membuat webinar dengan berbasis teknologi digital itu. Karena apa? Ketika mereka membuat kegiatan berbasis digital itu langsung direkod di PMM di platform Merdeka Mengajar dan itu dipantau oleh kementerian. Oke, berarti benar-benar nanti ujungnya ini kita SDM yang akan hadir dari implementasi kurikulum Merdeka ini adalah yang compatible. Dan sekarang itu saya lihat guru nggak bisa diam sekarang, terus bergerak. Namanya aja juga Merdeka Belajar ya Pak. Kalau guru yang diam akan tertinggal. Karena sebuah keniscayaan ini.
Iya, jadi memang butuh kolaborasi, Iya. kemudian juga ini di akhir ini memang udah detik-detik terakhir nih Pak, nggak terasa Iya. sudah 1 jam. Mungkin kita minta pesan terkait ataupun closing statement dari pembahasan kita hari ini, implementasi kurikulum Merdeka Belajar di Sumatera Utara. Bapak Tajudin dulu, silakan Bapak. Ya, keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini tentunya sekali lagi tidak bisa hanya dari sisi pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, tapi ini harus mendapat dukungan dari semua pihak, kolaborasi yang baik dengan semua pihak. Kemudian harus ada two way traffic yang dilaksanakan antara kami dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah dengan kami. Kemudian yang kedua, bahwa tadi sudah dijelaskan implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini itu adalah harus berkelanjutan. Ya. Jadi tidak bisa berhenti pada fase ini. Nah, oleh karena itu kami berharap bahwa mari bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar. Karena ini sangat penting untuk kami supaya pencapaian-pencapaian yang ada sekarang maupun yang akan ditargetkan itu bisa berkesinambungan berkelanjutan. Baik, Ya. Pak Amar, singkat dan padat aja Pak, waktu kita sudah habis ini Pak untuk akan hal ini, singkat dan padat. Merdeka Belajar lanjutkan. Merdeka Belajar lanjutkan, bergerak Kita bersama siap ya Pak. support. Oke, Oke. baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tajudi, terima kasih Bapak Amar, Bapak Siap. Agus Marwan sudah hadir bersama Terima kita. kasih. Kita sukseskan ya sama-sama ya Pak ya. Bergerak Semoga- bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Oke, bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar. Dan terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan Markombur. Tetap saksikan Markombur Senin sampai dengan Kamis jam 3 sore tentunya. Saya Gina Febriona. Dan saya Muhammad Azrul Nasution pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Waalaikumsalam.